Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan penonton sekalian, ini adalah salah satu proses di dalam proses pengkafanan jenazah. Yang pertama, ini sudah disiapkan alat-alat ataupun perlengkapan jenazah yang kalau sudah dibeli ini sudah lengkap, terdiri dari kain kafan, kemudian kapas, kemudian tikar seperti ini, kemudian wangi-wangian dari kapur barus dan minyak wangi dan juga mawar. Dan untuk proses pengkafanan ini yang pertama adalah ada kapas. Nah, ini sudah tersedia. Ini kapas, kemudian disisihkan atau kalau bahasa sini disepet-sepet untuk menjadi bahagian nanti menutupi daripada jenazah. Ini amil kita Bapak Muhammad Yunus. Mudah-mudahan beliau dapat memberikan manfaat ilmu kepada kita semuanya. Nah, ini ada 2 gulung daripada kain kapas untuk jenazah laki-laki dan perempuan. Nah, inilah hasilnya. Untuk selanjutnya ini ada kain kafan yang dipersiapkan juga untuk langkah keduanya. Nanti akan dipotong beberapa bagian menjadi 3 bahagian besar atau 3 helai besar untuk menutupi bahagian tubuh jenazah. Nah, yang pertama dibuat atau ini diambil untuk tali-taliannya untuk mengikat jenazah setelah nanti kain utamanya menutupi. Ikatan yang pertama pengukuran dulu, kemudian yang pertama ini diukur panjang mayat ya, panjang jenazah ini biasanya dilebihkan atas dan bawah dari kepala mayat dan kaki mayat masing-masing sekitar 30 cm ya. Ini kita akan perjelas. Proses untuk pengukuran panjang mayat. Nah, ini sekitar 30 cm dari kaki dan juga dilebihkan pula sekitar 30 dari kepala jenazah. Dan tentunya ini juga sudah dibuatkan penutup saat kita memandikan mayat agar terjaga daripada aurat si mayat. Nah, ini sudah disiapkan, terdiri dari saluran air dan untuk pembuangan dan juga sumber air. Nanti minimal ada 3 ember. Dan ini adalah kebutuhan daripada air yang menjadi basuhan. Yang pertama ini ada air bidara, atau seandainya tidak ada air bidara, ini bisa menggunakan daun yang lain. Kemudian ada kembang dan juga ini kapur barus ya, atau ini kalau tidak ada air bidara, air dadap nah yang sudah dicairkan ya. Ini dibuat 3 helai yang tadi berdasarkan panjang dari ukuran mayit yang sudah dilebihkan atas bawah 30 cm. Nah, ini dipotong menjadi 3 bahagian. Nah, 1 helai sudah, 2 helai lain akan menyusul. Nah, ini ada 3 helai utama ya untuk menutupi bagian mayit secara utuh nantinya. Nah, untuk sementara ini
dilipat dahulu. Jadi perlu diketahui, yang pertama dibuat adalah tali temali, kemudian 3 helai utama untuk menutupi mayit, dan kemudian nanti membuat bahagian celana, baju. Pertama buat baju, setelah itu untuk bagian celana, dan nanti juga untuk laki-laki bisa dibuatkan sorbanannya. Ini yang pertama, atau yang kedua, setelah dipotong helai besar, ini dibuatkan untuk baju. Sekitar ada 50 cm, 60, sekitar 60 dilekuk. Nah, inilah penampakannya setelah dipotong untuk baju. Jadi ada bagian panjang, ini bagian panjangnya sebelah, dan ada bagian pendeknya sekitar 60 cm, dan lebihnya boleh untuk sampai kepada lingkar pantat atau pinggang. Ya. Ya, ini dilipat dari bagian oke. Nah, ada bagian ujungnya, ujung bagian lipatan untuk keleheran, untuk kerah. Nah, pemotongan ini tidak bulat secara utuh, akan tetapi sekitar 10 cm dari ujung kain. Setelah dipotong, diambil di bahagiannya, lapisan atasnya. Untuk kerahan sekitar 30 cm. Nah, ini lepitannya perlu diketahui juga, cara melipitnya nanti pada saat sudah membentangkan agar mayit sudah bisa masuk ke bagian bajunya. Ini ada di leher, ada di luar. Nah, ini bagian leher ada di bagian luar. Jadi bagian ini ada di bagian luar. Nah, ini adalah potongan yang tadi yang 30 cm, ini berada di bagian luar lekukan. Kemudian disiapkan pula untuk potongan yang keempat. Nah, tadi yang pertama adalah tali temali, kemudian pengukuran. Nah, ini yang keempat. Ini untuk laki-laki. Untuk kain, Nah, untuk kain. Kalau perempuan bisa jadi rok. Namun dibuat seperti nanti ada seperti sabukan. Lekukan, dilekuk dan dibuat seperti sabukan seperti ini. Nah, panjang dari lekukan sekitar 1,20 meter. Ini untuk kain penutup bawah jenazah. Nah, jadi diberikan ini adalah potongan untuk nanti ikat pinggangnya. Nah. Oke. Nah, ini dilipat. Nanti dipersiapkan pada saat mayit sudah dimandikan. Langkah yang kelima, membuat potongan untuk celana. Untuk celana ini dipotong sekitar 60 cm. Nah, ini celana ya, ini celana. Dilekuk juga. Menjadi lekukan 4 bagian. Kemudian dipotong bahagian untuk paha nanti 10 cm dari ujung lekukan ini. Nah, sekitar setengah melingkar untuk potongan, dimulai dari ujung 10 cm dari ujung lekukan. Nanti akan seperti ini. Untuk jadinya nanti buat celana seperti ini, dan nanti ini adalah buat lingkar paha. Ini lingkar paha, nanti pinggangnya di sini. Ya.
Ya, ini dibuat sorbanan juga untuk penutup kepala jenazah. Kalau laki-laki disorban, perempuan ya untuk kerudung. Untuk kerudung perempuan, ya. Sorban untuk laki-laki dan kerudung untuk perempuan. Nah, ini dilekuk seperti segitiga ya. Dibantal. Ini selain itu, yang keenam adalah membuat bantalan untuk bantalan mayit. Nanti biasanya bantalnya akan diisi oleh kembang, ya, oleh kembang dan wangi-wangian lainnya. Dilipat dan diikat saja bagian ujungnya. Nah, ini di beberapa bagian daerah mungkin tidak dibuatkan bantalan, akan tetapi untuk beberapa kampung memang masih dibuatkan bantalan yang diisi oleh kembang. Hal ini tidak mesti ada, ya. Ini hanya kebiasaan-kebiasaan baik saja. Iya, bukan apa namanya kampung ya. Iya. Nah, ini kalau di kampung ini menjadi sebuah adat. Nah, adab jadi adab, jadi ada adabnya. Ini pada saat nanti jenazah sudah dimandikan dan kemudian dikafankan, ini menjadi bagian penting juga, ya, ini diberikan wangi-wangian. Yang pertama ini kapur barus. Ini kapur barus, kemudian ada minyak wangi, parfum, dan ini bubuk cendana, ya. Ini bubuk cendana, kemudian kapur barus dan wangi-wangian. Dan satu lagi nanti untuk memandikan. Nah, ini khusus nanti untuk memandikan ada air mawar dicampur kepada bagian memandikan. Biasanya setelah mandi selesai tinggal diguyurkan saja. Ya. Dan ini pembuatan tali ikatan yang tadi diambil dari pinggir-pinggir kain kafan sebelum terpotong. Ini dibuatkan sepanjang rentang tangan semana rentang tangannya. Nah, rentang tangan dari ujung sampai ujung. Nah, itu sekira itu sebanyak 10 helai tali. Ya, 10 ya, ingat tuh 10. Nanti fungsinya untuk mengikat bagian mayit dan juga dengan tikar ini nantinya. Jadi ada dua bagian yang diikat, yakni bagian jenazah, ikatan dalam, dan kemudian ikatan luar untuk tikar untuk bagian luar. Jadi hitungannya adalah potongan yang tadi 10 terdiri dari 5 untuk jenazah dan 5 lagi untuk tikar atau bagian luar. Lanjutkan, ini adalah memulai untuk settingan bentangan. Yang pertama digerai tadi adalah tali-tali di bawah tikar, ya. Tali di bawah tikar tadi disebutkan ada 5 tali. Ini untuk ikatan luar disiapkan 1, 2, 3, 4 dan 5, ya. Dan ini juga kemudian di atas tikar dibuatkan 5 juga nanti ini untuk mengikat kain kafannya.
Ini ada satu ukuran untuk ikatan bagian kepala, mungkin tidak sepanjang yang lain. Ini untuk bagian kepala ya, sekitar 1 meter. Nah, yang ini nih, ini kepala 1 meter ya. Oh, begitu juga untuk kaki. Jadi bagian kaki dan bagian kepala itu lebih pendek dari yang lain untuk ikatan kain kapan mayit. Oke. Nah, ini kain kapan dibentangkan, yang tadi ada 3 helai dibentangkan secara menyilang kanan luar dan kiri luar. Dimiringkan ya, jadi bagian di sana lebih luas, lebih lebar dibandingkan bagian ini, karena di sana nanti untuk bagian kepala dan pundak, dan ini bagian tengah dipasang secara lurus. Jadi ini bagian atas nampak lebih lebar dibandingkan dengan bagian kakinya. Nah, ya, jadi bagian atas sana lebih lebar dibandingkan atas kaki. Oke. Selanjutnya adalah untuk sorban. Ini sorbannya. Pasangkan. Nah, kemudian setelah itu baju. Nah, inilah yang tadi disebutkan potongan luarnya. Ini buat leherannya, diunjukin Mbak ya. Potongannya. Ini terbelah tuh, nanti ada bagian yang terbelah. Unjukin Kang, belahnya Kang. Nah, kemudian dilekuk. Nah, itu bolongannya. Bolongannya ya. Nah, ini adalah kerahnya. Ini kerahannya. Jadi kerahannya diikatnya seperti itu, nanti akan menjadi kerah pada saat mayat masuk. Ini nanti tinggal kepala mayat masuk ke lubang sini. Nah, ini adalah untuk kain laki-laki berupa kain. Nah, ini ada pinggangannya tadi. Ya, disusun di bagian atas kain baju tadi. Dan kemudian juga ini untuk celananya. Pas sekiranya nanti panjang jenazah kepada bagian paha dan kakinya. Ini sebagian tadi dibuka, sebagian lagi ditutup, nanti akan memudahkan mayit nanti pada saat sudah ditaruh tinggal masuk di selangkangan kakinya. Nah, itu dia bagian yang dilipat nanti. Kenapa lebih kecil? Karena itu nanti menjadi bagian belakang yang akan masuk ke selangkangannya. Nah, selanjutnya adalah ini kapas diletakkan di kain kafan. Sekiranya nanti bagian belakang mayit dapat tertutupi, terutama bagian pundak, bagian badan, kemudian pinggang sampai kepada bagian belakang kakinya nanti. Ini tahap pertama untuk bagian belakang. Nanti biasanya setelah jenazah sudah ditaruh di sini, baru bagian depannya yang akan diberikan diberikan kapas sesuai dengan tubuhnya untuk menutupi seluruh tubuhnya. Kadang kalau sakitnya lama suka rusak pantatnya. Jadi diinformasikan untuk bagian pantat agak lebih banyak, lebih tebal kapasnya.
Karena dikhawatirkan nanti ada beberapa yang masih tersisa dari saat pembersihan mayat. Jadi ini biasa bagian pantatnya nanti lebih tebal dibandingkan bagian yang lainnya. Nah, ini untuk bentang kaki, betis belakang, kaki belakang. Itu jadi ini sudah nampaknya. Yang pertama kalau kita bisa lihat di sana ada bagian pundak, ya, bagian pundak lebih lebar, kemudian masuk ke bagian pinggang dan tubuh utamanya, dan ini juga bagian kaki-kakinya. Nah, ini bagian kakinya. Nah, inilah nampaknya nanti seperti ini. Ya. Kita menaburkan daripada kapur barus, kemudian bubuk cendana, dan juga parfum atau minyak wangi. Nah, ini ditaburkan. Ini sudah dilakukan penaburan. Ini sudah ada penaburan dari cendana, barus, dan juga minyak wangi. Inilah nampaknya. Nanti yang kurang saat ini adalah kembang. Ya, ini belum ditabur kembang. Ini ditaburkan. Ini penaburan bunga. Sekarang tinggal adalah melipat bagian ini. Ini dilipat. Nah, kemudian dilipat satu persatu. Nah, dengan hati-hati. Nah, kemudian diikat di bagian yang sudah disiapkan ikatannya. Batas stiker. Dibanding gelas siap kayaknya ada gelas lagi ini persiapan bisa ada gelas ya namanya. Ini tinggal ikat. Kalau kita nggak siapin begini, kalau mau ikat kita tunggu merobohin dulu. Aja. Jadi ini adalah proses pengikatan untuk persiapan tali ini agar nanti pada saat mayat sudah dimandikan tinggal dibuka saja ini tali-talinya. Jadi ikatnya bukan ikat mati ya. Ini ikatnya bukan ikat mati. Nah, ditekuk. Tekukan kepala nih. Tekukan kepala satu. Lakukan kepala agak lebih kecil biasanya, ya. Tapi menjadi satu. Nah. Jadi tandanya adalah 3-1. Nah. Lakukan kepala 1, sedangkan badan 3. Ya. Ya, ini adalah kepala 1. Sedangkan yang ini ada 3. Nah. Baik, itu selesai untuk persiapan kain kafan. Nanti selanjutnya kita melakukan proses pemandian. Nah, melanjutkan daripada proses pelayanan jenazah ataupun saat ini kita kepada pemandian jenazah. Setelah tadi kita mempersiapkan untuk kain kafan. Saat ini sengaja kami tidak videokan untuk menjaga aurat ataupun ada pada diri. Namun perlu kami sampaikan bahwasanya di dalam pemandian jenazah ini umumnya amil akan mengumpulkan para sanak keluarganya, istri, suami ataupun anak-anaknya untuk dapat memandikan daripada keluarganya. Yang pertama nanti biasanya adalah amil akan
melakukan ijab kabul daripada keluarga kepada amil apabila amil yang memandikan. Nah, kemudian setelah terjadi kabul baru artinya melakukan memandikan. Yang pertama adalah dengan membersihkan mayit daripada kotoran-kotorannya dari najis dan yang lainnya. Dan kemudian setelah itu mayit diwudukan. Nah, setelah diwudukan, jadi pada saat mayit diwudukan ini baru kepada proses memandikan si mayit. Dan ada beberapa basuhan-basuhan. Yang pertama, selain daripada basuhan air dingin ataupun air biasa, ya nanti biasanya akan ditutup dengan basuhan air bidara ataupun air dadap yang sudah disiapkan. Dan kemudian juga biasanya ada basuhan terakhir berupa air kapur barus ya, atau air campuran kapur barus, dengan catatan tidak merubah daripada air. Dan ini adalah beberapa proses-proses di dalam memandikan mayit yang biasanya sudah banyak kita ketahui. Oleh karenanya ini tidak kami videokan. Namun beberapa aturan-aturan demikian. Yang pertama terkhusus adalah pada saat membersihkan najis dalam perut si mayit. Di dalam perut si mayit ini ada beberapa tempat yang memang harus dibersihkan. Jadi biasanya amil akan menyemprotkan air ke bagian dalam daripada dubur si mayit, dan beberapa bagian-bagian lain yang menunjukkan najis, masuk misalnya daripada kobulnya dan juga mungkin liburnya, dan kemudian bagian celah-celah daripada kuku-kukunya, dan itu juga dibersihkan. Terutama misalnya bagian hidung nanti akan dikorek ataupun dibersihkan, dan bagian rongga mulutnya. Dan apabila bagian rongga mulut kotor akan dilakukan pembersihan, dan apabila ada gigi palsu biasanya akan diminta dicabut atau dikeluarkan dari mulut si jenazah. Itu beberapa pemberitahuan ataupun informasi terkait dengan pemandian jenazah. Dan ini mudah-mudahan pembelajaran kita dapat menjadi manfaat. Dan saya Abdul Rahmat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari video yang sebelumnya terkait dengan memandikan jenazah. Bagaimana saya sampaikan bagaimana proses awal untuk memandikan dari ijab kabul daripada keluarga kepada amil untuk memandikan, dan beberapa hal terkait di dalam pembersihan jenazah. Yang pertama adalah tadi biasanya amil atau orang yang memandikan biasa menggunakan sarung tangan untuk menjaga kebersihan dia. Setelah tadi dilakukan pembersihan bagian dubur, kemudian kubul, kemudian beberapa ruas-ruas jari, kemudian kuku-kukunya, baik kuku kaki atau kuku di bagian tangan, dan kemudian juga bagian mulutnya. Bisa sampaikan apabila dia mempunyai gigi palsu, maka biasanya disuruh dicabut dahulu gigi palsunya. Kemudian bagian hidung juga nanti akan dilakukan pembersihan dari kotoran-kotoran, dan juga bagian telinga, dan semua bagian-bagian pembersihan yang biasanya kita laksanakan saat mandi secara normal. Jadi mayit ini setelah tadi berniat untuk mandi, ya, setelah mandi, kemudian dibersihkan dari kotoran-kotoran, dan itu nanti akan diwudukan, ya, diwudukan terlebih dahulu, dan selanjutnya baru dimandikan dengan biasanya 3 kali basuhan atau bahkan lebih dengan hitungan yang ganjil. Dan tambahan daripada air dingin ataupun air biasa biasanya tadi saya sampaikan ditambah dengan air-air yang beberapa kesunahan Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadisnya, jadi menggunakan basuhan air bidara. Dan kemudian juga basuhan daripada kapur barus dengan sekedarnya agar tidak merubah air dan menjadi air mutabbayar. Oleh karenanya beberapa hal itu perlu diperhatikan oleh orang yang memandikan, dan biasanya air pun dalam keadaan terus mengalir agar kotoran juga dapat keluar dengan baik. Dan biasanya pada saat mengeluarkan bagian kotoran di bagian perut atau luar, umumnya
jenazah agak sedikit dibungkukan atau sedikit didirikan dan kemudian menekan bagian perutnya agar bagian kotoran-kotoran yang berada di perut ini dapat keluar, dan membantu pengeluaran biasanya dibantu dengan menyemprotkan air ya di bagian duburnya. Itu beberapa cara ataupun tertib pelaksanaan pemandian jenazah. Jadi setelah jenazah ini dimandikan, baru kita kafankan sebagaimana tadi kain kafan sudah kita siapkan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurana. Ilahana, ya ilahana, kali kubur dan dia juga nanti dikubur. Itu dia orangnya, gali kubur yang setia, nanti juga akan dikubur.